pagi semuanya di acara Success in Crisis in Digital Era. Ini pada pagi hari ini kita akan belajar sama-sama ya. Kita ketahui bahwa tantangan ke depan ini akan cukup berat. Tidak ada yang tahu juga sampai kapan era pandemik ini akan berakhir. Jadi hari ini kita akan mau belajar dari pribadi yang sudah membuktikan bahwa dirinya bisa melalui perubahan-perubahan yang cukup berat bagi beliau, dan beliau juga mengalami berbagai krisis dalam kehidupannya, dan ini akan menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua untuk kita bisa menerapkannya di era pandemik COVID-19 ini. Setiap orang pasti ingin dirinya bisa sukses, bisa berhasil, tapi banyak orang yang tidak tahu harus start dari mana, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikembangkan, apa yang harus dia kerjakan. Mungkin bagi Anda yang suka belajar, dari siapa saya harus belajar, dari siapa saya harus menimba ilmu, atau kalau misalkan Anda suka baca buku, Anda mungkin buku apa yang harus saya baca? Saya harus belajar dari siapa? Nah, hari ini kita akan sama-sama, sebentar lagi kita akan belajar dari pribadi satu ini. Mungkin Cak Januari bisa siap-siapkan videonya yang sebentar lagi kita akan lihat bersama-sama, sebelum nanti Pak Chandra akan sharing bersama kita bersama-sama untuk Success in Crisis and Digital Era. Oke. Silakan, Pak Januar. Orang-orang yang mewujudkan impiannya, tidak peduli siapapun berkata kamu tidak bisa, kamu bisa. Ini gaya hidup yang luar biasa. I love HDI. Ya, kita sambut pribadi yang luar biasa ini yang akan bersharing dengan kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Chandra. Thank you Andi, selamat pagi semuanya, salam semangat dan salam sukses selalu untuk semua rekan kerja yang luar biasa yang ada di seluruh Indonesia, khususnya rekan-rekan HDI dan semua rekan kerja yang mungkin belum bergabung di HDI, selamat datang. Saya memilih judul sukses di era krisis dan digital ini sebetulnya malu. Kenapa? Karena judul ini udah jadul banget ya, jadul banget. Kepinginnya ganti judul. Judulnya kepinginnya kenapa sih kamu nggak sukses gitu ya, kepinginnya. Karena hari ini banyak orang lebih suka dengan judul nyinyir. Judul-judul nyinyir, judul-judul yang istilahnya membuat orang jadi tertarik karena sesuatu yang negatif ya. Nah, tapi ya udah nggak apa-apa. Saya buat judul ini sengaja untuk mengingatkan para semua saudara, para rekan-rekan semuanya untuk apa yang terjadi hari ini. Nah, mungkin saya bisa dibantu langsung dengan slide oleh Pak Januar di awal supaya saya bisa sharing. Sharing saya tidak lama Bapak Ibu, saya cuma sharing kurang lebih 30-40 menit, dan semoga ini akan bisa menginspirasi kita semua. Oh ya, sebelum kita mulai, mohon maaf, tidak ada salahnya kita berdoa, menundukkan kepala sebentar, menurut agama kita masing-masing, semoga apa yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat dan membuat hidup kita berubah. Dan kalau ada hal yang baik, percayalah itu dari Allah SWT atau Tuhan. Dan kalau ada hal yang tidak baik, percayalah itu karena ketololan saya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sukses di era krisis dan digital. Ya, kedua krisis digital lagi ya.
Mulai tahun lalu, udah saya banyak sharing dengan banyak pemimpin, banyak rekan-rekan bisnis. Saya bilang bahwa hati-hati, ya, khususnya rekan-rekan di HDI. HDI nggak kena disruption, tapi jaringan Anda bisa kena disruption. Ini saya sudah ingatkan mulai tahun 2 tahun yang lalu. Hati-hati, atau tahun lalu, tepatnya saya paling gencar tahun lalu. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Karena udah ngomong disruption, udah ngomong 4.0, udah ngomong macam-macam ya. Nah, ini yang membuat perubahan-perubahan ini terjadi dengan sangat cepat. Next slide. Banyak orang yang bertanya dengan saya, apa yang saya harus lakukan di kondisi pandemik ini? Kalau saya seorang pengusaha, kalau saya seorang profesional, apapun profesi Anda, banyak orang kebingungan apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa, bicara, bertahan hidup mungkin, atau saya bisa menghasilkan income mungkin setiap bulannya, atau saya ingin merintis katanya di saat krisis itu ada peluang yang besar untuk saya bisa mencapai sukses yang sangat-sangat luar biasa dan berlipat-lipat. Nah, terus kemudian bisnis apa yang bisa dijalankan saat kondisi krisis? Apa peluang di saat ini? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering kali kita dengar dan hari ini kita tahu banyak orang menanyakan hal ini. Sebelum kita itu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, seharusnya kita harus merefleksi diri kita dan kondisi kita hari ini. Kenapa? Kalau Anda pernah dengar dengan kondisi yang namanya peluang selalu ada. Peluang selalu ada. Yang ada selalu ada peluang itu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita selalu siap? Apakah kita selalu siap? Pertanyaannya yang kembali, apakah kita selalu siap? Nah, ini yang belum tentu. Coba kita masuk di slide berikutnya. Nanti saya akan cerita lebih cepat dan lebih nangkep supaya Anda bisa mencatat. Tolong. Next. Kita meyakini hari ini ada dua hal yang tidak pernah berubah atau dua hal yang abadi. Yang pertama adalah Tuhan atau Allah SWT, yang kedua adalah perubahan itu sendiri. Dua hal ini adalah dua hal yang tidak pernah berubah, ya, atau bersifat abadi, ya. Ini kita harus paham dulu, karena kalau kita nggak sepaham itu susah. Saya tidak membahas yang nomor 1, saya membahas yang nomor 2. Next. Nah, kita hari ini sebetulnya sudah mengalami banyak proses perubahan. Mulai dari sepeda berubah jadi sepeda motor, mesin ketik jadi komputer, kaset jadi CD, ya. Banyak berubah. Anda masih ingat dengan HP ini? Ya, orang selalu banyak ya sekali inspirator yang selalu mengaitkan nama besar namanya Nokia. Oke? Nah, ini HP favorit saya dulu. Ya. Anda tahu dengan yang namanya ini? Ya, pasti orang tahu ya, BlackBerry. Ya, ini juga HP-HP yang saya buka di lemari saya dan hari ini menjadi ya ini, dimuseumkan aja. Tidak bisa berfungsi. Andai kata dia masih bisa berfungsi on, tetapi apakah bisa dipakai? Ya, saya malam-malam kalau untuk dipakai untuk telepon dan SMS aja bisa. Tetapi pertanyaannya sederhana. Apakah hari ini kita cukup dengan SMS dan telepon? Kalau Anda hari ini masih pakai BlackBerry, apakah Anda masih bisa chat dengan BBM? Halo? Nah, kalau kita tahu hari ini perubahan itu banyak di sekitar kita. Sayangnya, apa respon kita? Respon kita hanya menjadi penikmat. Respon kita hanya menjadi, oh iya ya, kalau sepeda jadi sepeda motor, oke, bisa lebih cepat. Tetapi nggak terpikir, apalagi manfaat sepeda motor ini? Selain hanya membuat saya mencapai tujuan lebih cepat. Perubahan yang terjadi dari mesin ketik ke komputer. Wah iya enak, lebih enak komputer ya. Bisa dihapus, dan sebagainya. Bisa disimpan filenya, bisa di-print berkali-kali. Nggak harus ngetik berkali-kali. Macam-macam. Ya, sampai hari ini komputer masih ada. Kondisinya sekarang sederhana. Kenapa kok kita jadi penikmat? Ya jawaban saya sederhana. Karena Anda bukan pemilik Nokia, Anda bukan pemilik BlackBerry, Anda juga bukan pemilik pabrik mesin ketik. Yang hari ini punah. Coba kalau Anda berpikir Anda menjadi mereka. Saya banyak sharing mengenai pola pikir yang baru. Kenapa saya pertanyakan ini?
Anda tahu bagaimana jayanya Nokia. Anda tahu jayanya mesin ketik dulu. Anda tahu jayanya BlackBerry. Ya. Dan dalam waktu yang tidak lama, kalau Nokia cukup lumayan, BlackBerry itu tidak lama. Boom, hilang. Rekan-rekan, saudara sekalian, saya ingin hari ini kembali lagi mereview. Sebelum Anda menanyakan apa yang harus saya lakukan, bisnis apa, peluang apa, dan sebagainya. Coba kembali ke slide. Coba Anda lihat. Ya. Perubahan itu sudah terjadi di kondisi kita. Perubahan kondisi dan cara hidup. Ya. Tapi kalau kita nggak mau berubah, ya kita akhirnya nggak sukses. Ya. Kalau kita nggak berubah, kita nggak sukses. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang hari ini kita harus lakukan adalah perubahan pola pikir. Pola pikir Anda ini berubah nggak dengan cepat? Kalau pola pikir Anda nggak berubah, ya hari ini nasib BlackBerry dan Nokia akan terjadi dalam hidup Anda. Belum lagi, nggak cuma pola pikir, Anda juga harus langsung bertindak. Supaya apa? Anda siap kalau sampai ada peluang, sehingga Anda punya kesiapan, Anda punya kapasitas, sehingga muncullah yang namanya sukses. Nah, saat ini, kita tahu bahwa peluang itu terus ada. Siapa yang menyangka hari ini masker menjadi sesuatu yang boom, jadi kebutuhan dasar. Sampai orang-orang yang hari ini bisa usaha yang namanya jadi apa? Penjahit, pembuat masker, kain. Coba Anda lihat, siapa yang menyangka hand sanitizer yang dulunya tidak pernah laku keras? Istilahnya orang nggak mau, buat apa pakai begitu-begituan? Tapi hari ini, Anda lihat harga di pasaran, 1 liter hand sanitizer, gila harganya. Hampir sama dengan produk makanan sehat atau food supplement yang hari ini kita jual. Ya. Nah, ini proses perubahan. Bapak Ibu, rekan-rekan, hari ini saya mengingatkan dulu. Satu statement yang saya rasa ini benar, yaitu statementnya Albert Einstein. Albert Einstein bilang begini, hanya orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda, saya tambahkan, dari pola pikir dan tindakan yang sama. Anda catat ya, hanya orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda dari pola pikir yang sama dan tindakan yang sama. Itu tidak mungkin terjadi. Dan hari ini banyak orang hanya berharap-harap semoga hasil hidup saya atau perubahan hidup saya ini berubah. Sedangkan pola pikir dan tindakannya sama. Pertanyaan saya saat ini ke semua rekan-rekan, kenapa hidup kita masih sama? Jangan-jangan pola pikir kita sama. Jangan-jangan apa yang kita kerjakan juga sama. Kalau hari ini Anda mengerjakan hal yang sama, Anda juga punya pola pikir yang sama. Selesai. Perubahan terus berubah. Perubahan tidak menunggu Anda untuk berubah, Bapak Ibu. Perubahan tidak menunggu Anda untuk berubah. Ini yang perlu kita tahu. Ya, Anda tidak berubah, perubahan tetap berubah. Anda tidak berubah, perubahan tetap berubah. Dan bagi Anda yang tidak berubah, pastinya saat perubahan itu semakin mencolok seperti hari ini. Ya, seperti hari ini. Yang orang-orang hari ini bekerja hanya lewat tatapan dengan HP-nya atau laptopnya seperti saya hari ini. Ya. Ini menjadi salah satu hal yang perubahan yang drastis. Bagaimana dengan orang yang tidak bisa mengoperasikan laptop? Saya sempat vakum sekian tahun tidak menggunakan laptop. Itu penyesalan saya. Meskipun saya terus beralih dengan handphone yang paling canggih, paling baru saya beli. Dulu, orang mengganti HP-nya kalau rusak. Hari ini,
Anda harus ganti HP. Kalau jadul, bukan karena rusak. Jadul karena apa? Karena sudah tidak bisa menampung pesan atau video, overload karena kapasitasnya rendah. Bapak Ibu, hari ini kita tidak merasakan, kita baru merasakan yang sekarang. Kita nggak pernah merasakan jadi pengusahanya BlackBerry. Bagaimana pusingnya dia, bagaimana frustasinya pada waktu BlackBerry hilang ditelan dengan waktu cepat oleh smartphone. Hidup kita sama seperti itu sebetulnya. Itu kenapa salah satu pola pikir yang saya selalu omongkan bahwa saat ini era bekerja untuk cari aman sudah berakhir. Kita hari ini era bekerja untuk cari bebas. Kalau cuman aman hanya mengandalkan supaya saya bisa makan, bisa jalan-jalan, yang penting hidup saya baik-baik saja. Dan kalau Anda berpikir hari ini hidup Anda baik-baik saja, itu bermasalah. Kalau Anda hari ini berkatakan bahwa, oh aset saya masih banyak kok, saya masih punya ini kok, saya masih bisa ini, saya masih bisa gantungkan suami saya masih punya bisnis ini, saya masih ini, dan sebagainya. Kalau Anda masih terus berpikir seperti itu, di era sekarang, ya saya cuma pesan, jangan terus berpikir seperti itu. Kenapa? Kemarin saya sharing dengan beberapa rekan kerja saya diminta sharing dengan satu kata, yaitu nekat. Saya nggak kepikir untuk nekat. Kenapa ya? Bagi saya berani. Ini istilahnya berani. Seorang pengusaha kalau nggak berani ya nggak akan bisa jadi sesuatu. Ya. Sedangkan saya punya pola pikir, istilahnya saya punya keyakinan, hidup cuma satu kali. Kalau kita tidak mendapatkan yang terbaik, kalau saya lebih baik mati. Itu kalau saya. Itu kenapa saya memilih untuk betul-betul mendapatkan yang terbaik. Sekali lagi, hidup cuma satu kali buat saya. Kalau saya tidak mendapatkan yang terbaik, lebih baik saya mati. Saya dikatakan banyak orang nekat, saya dikatakan orang berani dan sebagainya. Tapi bagi saya, enggak juga. Tapi saya kenapa saya berpikir harus terus berubah, karena perubahan itu terjadi. Dan pada saat saya diajarin oleh seorang mentor saya namanya Bapak Julianto Eka Putra, salah satunya, dia mengatakan bahwa kalau perubahanmu hari ini hanya cuma berubah, tidak ada perubahan pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, maka perubahanmu hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk hidup lebih baik, untuk melompat dan merubah kehidupan. Saya pada waktu mendapatkan statement itu, jujur saya sempat galau. Kurang berubah yang bagaimana saya ini? Atau apa yang harusnya saya rubah lagi? Saya berpikir kondisi hari ini, oh bisnis sudah bagus, aset sudah banyak, sudah berkarya untuk orang, selesai hidup saya. Enggak. Ternyata proses perubahan terus berjalan. Saya kembali lagi ke slide. Tolong Pak Yanuar untuk supaya bisa sharing. Lebih enak. Kalau kita lihat slide berikutnya. Nah, sudahkah pola pikir Anda berubah? Sudahkah Anda menyesuaikan diri dengan cepat akan kondisi hari ini? Atau Anda cuma meratapi hari ini dan membandingkan dengan masa lalu dan merasa masa lalu lebih enak, masa lalu lebih baik, masa lalu lebih mudah cari uang, hari ini lebih sulit cari uang. Kalau hari ini Anda punya pola pikir seperti itu, saran saya cuma satu. Cepat-cepat ganti, cepat-cepat restart, cepat-cepat hilangkan pola pikir itu. Kenapa? Karena ini juga terjadi di orang tua saya. Orang tua saya selalu bilang, gimana toko hari ini Mama, gimana kondisi hari ini? Lebih enak tahun kemarin, lebih ramai kemarin, lebih lumayan kemarin. Apalagi kalau sudah kena pandemi kayak gini. Mau buka toko. Alamak, untung sama resikonya nggak seberapa. Ya, saya terus ngomel sama orang tua saya. Meskipun saya tetap ngomong bahwa buat apa buka lagi, saya gantiin. Tapi bukan itu yang mereka cari. Mereka mau mencari kesibukan. Saya bilang ya udah kalau mencari kesibukan off dulu. Nggak imbang dengan resikonya. Kalau hari ini Anda masih membandingkan dengan masa lalu Anda, apalagi Anda pernah sukses di masa lalu, ya.
Sukses di masa lalu. Katanya sukses di masa lalu adalah kegagalan Anda hari ini. Sukses di masa lalu adalah kegagalan Anda hari ini. Karena kita seringkali terikat dengan sukses kita di masa lalu. Kita memakai patokan sukses kita di masa lalu sehingga kita nggak bisa move on. Kita nggak bisa terus maju. Kita nggak bisa terus cepat berubah. Kita merasa baik-baik saja. Kita merasa, oke, toh aku udah baik-baik aja. Oh iya? Makanya hari ini banyak orang yang saya ingatkan bahwa jangan pernah lagi berani mengatakan bahwa oh hartaku nggak habis dimakan 7 turunan. Halo? Kenapa saya ngomong halo? Bapak Ibu, harta sebanyak apapun kalau Anda tidak berubah, hari ini bisa habis. Hari ini bisa habis. Dengan cepat, sangat cepat. Kalau Anda nggak percaya, Anda boleh coba. Kalau Anda tidak mau berubah pola pikir Anda hari ini, nah, pola pikir nggak berubah, pasti tindakannya nggak berubah. Kenapa saya minta pola pikir harus berubah dulu? Kalau Anda tidak berubah pola pikir Anda hari ini, kita lihat 3-5 tahun lagi, apakah Anda lebih sukses atau lebih tidak sukses, apakah Anda lebih kaya atau Anda lebih miskin. Kalau Anda nggak percaya, silakan dicoba. Oke, next slide. Terus gimana? Apa yang perlu kita lakukan sebelum kita itu mencari peluang dan ada? Paksa diri berubah. Setiap hari ini, di pandemi ini, kalau Anda hari ini work from home atau business from home, ayo ini waktunya kita bisa mengevaluasi diri kita lebih cepat. Apa yang kurang ya dari diri saya? Apa yang harusnya saya perbaiki? Ya, Anda lihat, saya ini salah satu orang di generasi X. Ya, kita ngomong kasarnya selalu saya katakan kolonial, baby boomers, X, Y, kolonial. Itu kalau orang-orang memilahkan gender. Buktinya di belakang saya masih ada papan tulis. Yang saya coret-coret, saya tulisin untuk apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya pikirkan, apa yang harus saya evaluasi, itu saya tulis di sini. Sehingga pada waktu saya bekerja, saya langsung bisa tahu, oh ini yang harus saya pikirkan, ini yang harus saya kerjakan, dan ini yang harus saya evaluasi. Nggak apa, balik aja di slide, Pak Yanuar. Supaya saya bisa langsung konsen untuk ngobrol. Nggak apa-apa, teman-teman nggak lihat saya nggak apa-apa. Pertanyaan saya sederhana. Kalau Anda nggak mau memaksa diri Anda berubah, bagaimana Anda mau mengharapkan perubahan nasib, perubahan kondisi, perubahan keadaan? Pertanyaan yang berikutnya, apakah sampai hari ini Anda tetap belajar? Kenapa kok hari ini orang harus belajar? Kenapa sih orang kaya tetap tambah kaya, yang tidak kaya tambah tidak kaya? Sederhana. Karena yang sukses dan kaya terus belajar. Sedangkan yang tidak sukses dan tidak kaya tidak mau belajar. Mereka merasa tahu semuanya, mereka merasa sudah mengerti semuanya. Ya, mungkin yang satu aja yang nggak tahu malu, dan merasa tahu akan semua hal. Halo, dari sekian banyak hal. Contoh hari ini, saya dibantu oleh tim multimedia untuk bisa sharing dengan banyak orang. Yang saya sendiri, gaptek, kalau saya nggak mau belajar, gimana terus saya itu bisa bekerja, saya bisa mensosialisasikan diri saya hari ini? Nggak bisa. Adaptasi. Ini adalah beda kita dengan ciptaan Tuhan yang lain. Kita dikasih akal dan budi untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan yang ada. Digital, ya Anda harus maju. Kalau Anda hari ini memakai telepon smartphone, minimal ya, kalau di fungsi saya sebagai kolonial, yaitu telepon, SMS sudah nggak pakai, WA, ya, terus kemudian kirim video, kirim file, dan hari ini menjadi alat kerja, bukan alat komunikasi. Kalau dulu Anda punya HP yang seperti ini alat komunikasi. Ini pun masih ada fungsi, saya bisa ngetik untuk file, saya bisa membuat note, catatan. Saat ini adalah alat bekerja, yang saya juga bisa punya note untuk saya tulis sebagai catatan. Pertanyaannya, kalau Anda hari ini punya alat kerja minimalis,
bagaimana Anda mau bisa maksimal. Dan statementnya jelas, kondisi hari ini sampai seterusnya, pilihannya cuma satu, berubah atau mati. Anda tidak mau berubah, cepat sekali akan dropping kondisi Anda. Ya tentunya ujung-ujungnya bukan mati yang saya omongkan dalam kondisi fisik meninggal, bukan. Tapi penurunan segala sesuatu, pencapaian diri Anda semua akan turun dan menuju jurang yang sangat dalam. Ingat, kesuksesan Anda masa lalu adalah kegagalan Anda hari ini. Jadi kalau Anda masih berpikir karena Anda pernah sukses di masa lalu, terus Anda pakai patokan itu, Anda tidak akan mudah untuk berubah. Next. Network for Success. Saya hari-hari ini banyak sharing. Mulai tahun lalu saya ngobrol-ngobrol sama banyak pengusaha. Tolong bantu saya bagaimana cara sukses dan kaya hari ini tanpa kata network. Tentunya jawabannya sederhana. Sangat sulit sekali. Hari ini Anda lihat profesi-profesi yang baru muncul. Selebgram, YouTubers, ya. Ada yang namanya YouTubers punya subscriber, Selebgram punya follower. Itu apa Bapak Ibu rekan-rekan? Network. Hari ini Anda belajar, Anda belanja, entah di Tokopedia dan sebagainya. Terus Anda memberikan review. Terus review Anda diminta untuk Anda share. Kenapa? Karena kalau Anda share review Anda akan mendapatkan komisi. Apa itu namanya? Network. Ya. Bapak Ibu, kalau hari ini yang kita ngomongkan di era kita dulu, yaitu relasi. Semakin punya banyak relasi, semakin punya banyak komunitas, semakin besar network Anda, semakin besar peluang Anda untuk berhasil. Tetapi hari ini membangun network atau punya kenalan tidak sesulit yang kita bayangkan seperti dulu. Hari ini lebih mudah. Buktinya apa? Anda lihat orang-orang yang hari ini jadi selebgram dan YouTubers. Apakah mereka dulunya pernah punya kenalan atau relasi sebelumnya? Tidak. Dan mereka membangun jaringannya. Mereka membangun followernya. Mereka membangun subscribernya. Begitu juga hari ini kita yang ada di HDI. Bersyukurlah kita hari ini mendapatkan berkat dari Allah SWT, dari Tuhan, bahwa bisnis hari ini, bisnis kita di HDI Network Marketing, boom, dan melesat dengan sangat luar biasa. Ya, dan ini terjadi edukasi sangat masif tentang kesehatan. Dan mereka harus betul-betul sadar bahwa kalau hari ini mereka punya kekayaan sekaya apapun, rumah mau dibeli sampai puluhan miliar bahkan triliunan, tetapi untuk kesehatan dirinya mereka tidak mau beli, rumah itu pun tidak akan bisa Anda nikmati. Mobil dibeli sampai miliar, Anda naiki. Ya, ini sudah jadi salah satu, mohon maaf ya, ini internet saya tidak stabil. Ini akan menjadi salah satu hal yang penting dalam hidup kita untuk kita melihat perubahan pendidikan kesehatan begitu melejit, khususnya di Indonesia. Next. Jadi apa kunci sukses? Ya, hari ini saya sharing dengan singkat. Kunci sukses adalah perubahan diri Anda. Jadi kalau kita mau cari bisnis, nanti saya akan jawab. Tetapi saya mau ngomong dulu perubahan diri Anda dulu yang paling penting. Perubahan diri itu ada 3 faktor. Yang pertama pola pikir. Gimana memiliki pola pikir yang sukses? Gampang. Baca bukunya, cari bukunya. Yang kedua, lihat YouTube-nya. Hari ini tips orang untuk sukses banyak sekali di YouTube. Ya, buku-buku juga banyak. Saya masih terus membaca buku, saya mendengar CD, saya menonton YouTube. Dan hari ini tiap hari 3-4 kali itu adalah menjadi salah satu nutrisi untuk otak untuk membuat saya berubah. Yang kedua adalah lingkungan. Dengan siapa Anda berdiskusi? Dengan siapa Anda bertukar pikiran? Saya sering kali mengatakan,
Anda kumpul dengan 4 orang pintar, Anda akan jadi nomor 5. Anda kumpul dengan 4 orang sukses dan kaya, Anda akan jadi nomor 5. Anda kumpul dengan 4 orang yang banyak utangnya, Anda juga jadi nomor 5. Ya. Lingkungan, ini menentukan. Karena kalau lingkungan Anda adalah orang-orang yang cuma kerjanya mengeluh, lingkungan Anda adalah orang-orang yang cuma kerjanya hanya bisa menyalahkan keadaan, bisa menyalahkan kondisi, menyalahkan negara, menyalahkan pemerintah, yang pelin-pelan, yang gini, mereka cuma supporter. Pilih lingkungan yang hari ini bersikap positif. Ya. Percuma Anda mengeluhkan kondisi hidup Anda hari ini, toh Anda tidak mau berubah. Keluhan Anda tidak membuat perubahan. Memangnya kalau Anda nyerocos ke sana kemari dengan mengeluh, memaki-maki orang, marah-marah, mengkomentari semua, pokoknya salah. Emang ada yang berubah dengan hidup Anda? Enggak. Enggak ada yang berubah. Ya. Dan yang ketiga adalah mentor. Orang sukses itu pasti punya guru. Orang sukses pasti punya mentor. Itu kenapa orang sukses selalu meninggalkan jejaknya. Cari. Ambil inisiatif, cari. Dan aktiflah untuk tanya. Aktiflah untuk mengambil peran. Aktiflah untuk apa yang bisa diberikan masukan buat mentor saya supaya saya bisa berubah. Dan tentunya kalau sudah dikasih masukan, lakukan. Percayai dan lakukan. Kalau Anda yang belum punya mentor, di ADI banyak. Segera Anda cari. Siapa yang bisa menjadi mentor Anda supaya Anda bisa percepat diri Anda untuk terus bertumbuh. Oke, perubahan diri Anda itu adalah syarat untuk Anda bisa berhasil. Begitu juga hari ini saya terus belajar, terus untuk berubah, terus untuk bertumbuh. Karena kalau enggak, berbahaya. Next slide. Oke, habis. Balikin aja. Nanti itu jatahnya Andi. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, hari ini saya berbagi dengan Anda langsung to the point. Ya, saya cuma menutup sesi ini dengan hal yang sederhana. Nasibnya nggak berubah. Ya iyalah. Wong aktivitas kegiatannya nggak berubah. Kondisiku lebih buruk. Ya iyalah. Wong pola pikirnya masih sama. Nah kalau pola pikir Anda masih sama, ya Anda pasti kondisi Anda lebih buruk. Kalau tindakan Anda masih sama, kondisi Anda pasti lebih buruk. Coba hari ini kalau kita dengan kondisi tidak mau berubah, coba lihat pandemi ini, krisis ini membuat kita mau tidak mau secara serentak hidup kita berubah total. Ya, apapun usahanya, Anda nggak usah ngerasain lagi jadi pemilik BlackBerry hari ini untuk ngerasain yang namanya proses perubahan, betul? Anda nggak usah menjadi pemilik Nokia hari ini untuk merasakan yang namanya proses perubahan dan kena disrupsi atau disruption era. Karena hari ini pun semua orang terancam. Hari ini pun semua usaha terancam. Ya, ini salah satu hal perubahan yang harus kita hadapi saat ini. Makanya itu kenapa saya merasa judul saya terlalu simple, ya, terlalu jadul, ya. Kepinginnya ngomongnya yang nyinyir-nyinyir, tetapi kembali lagi enggak lah. Nyinyir ini hanya statement saya. Bapak Ibu, rekan-rekan, sekali lagi saya ingatkan apa yang Albert Einstein bilang. Hanya orang gila yang mengharapkan kondisi atau hasil yang berbeda. Kalau dia melakukan tindakan, pola pikir dan tindakan yang sama. Sekali lagi, hanya orang gila. Yang saya tahu, hari ini kita semua tidak gila. Kita tahu, tapi sekali lagi, kita tidak bisa pura-pura seolah-olah tidak tahu. Seperti waktu BlackBerry. Wih, gila ya, kasihan ya. Terus kita menjadi orang-orang yang cuma jadi motivator. Anda lihat, kalau tidak mau berubah, seperti ini nasibnya. Sekarang pertanyaan saya, Anda berubah nggak? Kalau Anda nggak berubah, bukankah nasibnya akan seperti ini?
Rekan-rekan di HDI khususnya, yang hari ini kita tahu, bisnis network proses pembelajarannya semakin cepat. Saya tahu kemarin saya diajak ngobrol, ini ngobrol singkat, saya juga ngobrol singkat dengan topik recklessness atau nekat. Kemarin saya juga ngomong, saya tutup dengan satu hal lagi yang saya juga omongkan. Saya melihat banyak orang di HD ini mayoritas itu keberaniannya atau saya ngomong bahasa gaulnya nyalinya kecil. Kenapa saya bilang begitu? Karena bisnisnya cuma modal 150.000 member dan hari ini ada yang free membership 50.000. Ini yang membuat sulitnya orang berubah. Kenapa? Orang sulit berubah salah satunya karena apa? Karena tidak merasa kehilangan sesuatu. Apakah Anda menunggu sesuatu itu hilang baru Anda berubah? Apakah Anda menunggu kejadian buruk dalam hidup Anda baru Anda berubah? Mayoritas manusia menunggu hal itu terjadi baru berubah. Tapi orang sukses tidak mau menunggu hal itu terjadi. Makanya saya bilang, untuk sukses di HDI ini modalnya kecil banget. Mentor punya, lingkungan punya, sistem ada. Billionaire Support System sangat mensupport untuk kita bisa belajar punya pola pikir orang yang sukses. Apa buktinya? Saya buktinya. Saya bukan orang yang bisa, istilahnya, seperti ini atau punya pola pikir yang awalnya nggak karu-karuan sampai hari ini terus dibenerin dan sampai hari ini terus berubah. Kenapa saya berani mencontohkan diri saya? Karena kalau Anda akan tahu latar belakang saya dulu, wah nggak karu-karuan. Hanya berkat Tuhan saja saya bisa berubah dan ada di lingkungan khususnya di HDI. Makanya saya selalu mengatakan bahwa HDI is not my business. HDI is my life. Hidup saya berubah banyak, dan hari ini dengan lingkungan mentor, lingkungan orang-orang, rekan-rekan pemimpin-pemimpin yang luar biasa pemikirannya, saya terus bertumbuh dan berubah. Bagaimana dengan Anda? Sukses di era krisis dan digital, semua ada di tangan Anda. Berubah atau tidaknya. Sukses selalu untuk Anda. Salam sukses selalu untuk Anda semuanya. Saya kembalikan ke Andi, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. Materi saya sudah selesai. Oke, thank you Pak Chandra sudah berbagi hal-hal yang luar biasa ya. Saya tadi sambil mencatat juga ada beberapa hal yang istilahnya bagus sekali untuk jadi dasar bagi kita untuk membuat perubahan-perubahan diri. Sama-sama belajar. Ya, kok. Nah, ini saya rasa teman-teman juga nanti bisa tuliskan pertanyaan-pertanyaan Anda, apa yang Anda tangkap pada hari ini dan apa yang menjadi unek-unek Anda. Anda bisa tanyakan pada Pak Chandra pada pagi hari ini. Saya rasa Anda pasti mendapatkan banyak inspirasi, Anda pasti mendapatkan banyak ide-ide, ya. Pertajam apa yang Anda dapatkan itu dengan cara bertanya. Tadi Pak Chandra sharing tentang bagaimana kita melakukan perubahan diri itu. Kita bertanya, kita melakukan perubahan. Salah satunya dengan bertanya pada mentor kita. Nah, Pak Chandra ini punya pengalaman yang sangat banyak ya, membimbing begitu banyak orang-orang sukses, terutama di bisnis HDI dan di luar sana. Dan saya percaya Anda juga akan mendapatkan banyak manfaat dari sesi pada hari ini. Mungkin saya bisa dibantu Pak Yanuar, saya ada tadi gambar yang terakhir, saya akan jelaskan pada Anda. Beberapa dari Anda mungkin hadir pada hari ini karena diundang melalui link, ya, link YouTube. Nah, kita sama-sama di sini bergabung di suatu bisnis network marketing yang namanya HDI, Harmoni Dinamik Indonesia, dan kita mendistribusikan, membangun saluran distribusi dengan produk-produk perlebahan.
dan suplemen, dan skincare. Nanti Anda bisa tanya detailnya, kita nggak akan bahas terlalu dalam di sini, tapi orang yang memberikan link ini pada Anda bisa tanyakan lebih detailnya. Nah, ada beberapa materi yang nanti akan membantu Anda untuk berkembang besar di bisnis HDI ini. Yang pertama yaitu kita ada namanya buku Rahasia Kekayaan Alam. Di sini nanti kita akan bahas apa saja yang menjadikan produk-produk perlebahan ini sangat unggul dan sangat diakui dan tahan lama, ya, umurnya ribuan tahun, dan sampai sekarang orang masih mengakui bahwa produk-produk perlebahan ini adalah produk-produk yang luar biasa. Anda bisa nanti baca di Rahasia Kekayaan Alam, nanti akan dibahas semua produk-produk HDI yang kita distribusikan melalui bisnis network marketing HDI. Nah, dan juga ada Lead with Love yang dikarang oleh Ken Blanchard dan Colin Barrett, ya. Jadi dua orang ini adalah sangat menginspirasi dengan cara mereka bekerja sama, mereka menulis suatu buku yang sangat unik tentang bagaimana memimpin, tapi dengan memberikan kasih, gitu ya, dengan cara unik, ya, bagaimana meraih dengan cinta, gitu ya. Nah, mungkin Anda bingung, gimana caranya memimpin dengan cinta, ya? Anda harus baca buku ini. Nah, terus ada satu lagi ya, Pak, ya. Nah, ini dia. Nah, selain daripada buku-buku, ya, ada banyak sebenarnya buku-buku. Dari dua ini yang dipromo. Nanti Anda bisa hubungin Mbak Winda dan Mbak Wiwi. Jadi yang tadi itu 160.000 harganya, ini dipromo tinggal 150.000. Dan kita juga punya platform digital yang kita sudah mulai dari tahun lalu sebenarnya, sebelum era pandemik ini. Nah, ini Anda bisa mendownload di Google Play, yaitu namanya Billionaires Education Center. Nanti Anda bisa langganan VIP-nya. Nah, ini ada promo untuk Anda. Ada banyak keuntungan kalau Anda berlangganan paket VIP-nya. Ini kalau langganan setahun, 600.000, ini Anda akan mendapatkan free 1 bulan. Ya, dan ini berlaku hanya 17-20 Mei. Berarti hari ini terakhir, ya. Jadi teman-teman bisa langsung mengkontak nomor-nomor yang ada di bawah kiri. Anda bisa screenshot aja layar Anda di HP, di YouTube Anda. Anda bisa kontak nomor-nomor dari Mbak Winda dan Bu Wiwi. Oke, kita kembali lagi ya ke materi teman-teman. Terima kasih Pak Yanuar. Kita coba lihat ya, mungkin ada sambil kita nunggu, coba saya lihat sebentar. Oke. Saya rasa memang ya, sambil kita nunggu pertanyaan dari teman-teman ya Pak Chandra, mungkin kita bisa diskusi pada pagi hari ini. Orang ini seringkali yang namanya perubahan ini nggak nyaman. Ya, jadi biasanya orang itu saya amati ada dua, dia didorong oleh dirinya sendiri, jadi dari dalam dirinya sendiri, tapi yang paling kuat biasanya dari luar. Nah, ini era sekarang ini memang sangat menarik ya, di mana orang itu dipaksa untuk berubah. Pak Chandra tadi bilang, kalau nggak berubah ya mati. Gitu. Jadi ini sebenarnya saat yang menarik ya Pak Chandra, ya, momentum yang luar biasa sebenarnya buat teman-teman. Di tengah-tengah ketidaknyamanan ini, banyak hal yang sebenarnya kita bisa ambil positifnya. Mungkin Pak Chandra bisa sharing sedikit tentang hal itu. Ya, ini salah satu perubahan drastis, yaitu di kebutuhan manusia. Ya, kalau kita melihat dari hierarchy of need Abraham Maslow, kebutuhan manusia salah satunya setelah dari basic need itu adalah safety. Ini yang saya nggak suka dengan kata-kata safety. Dan inilah yang terjadi secara psikologis hari ini. Ya, orang yang hari ini merasa aman, makanya tadi saya sempat mengatakan bahwa era kerja cari aman itu sudah berakhir. Apa yang aman hari ini? Kerjaan apa yang aman hari ini? Enggak ada. Kerjaan yang terus Anda bertumbuh, kerjaan yang terus Anda berubah. Dan itu pun bukan cari aman. Itu cari bebas. Supaya Anda bebas mengeksplorasi diri Anda, supaya Anda bebas untuk bertumbuh. Nah, salah satu pola pikir yang cari aman yang membuat saya itu nggak suka. Karena berpikir gini, saya kok masih baik-baik aja kok, saya masih ada punya ini, ada itu, ada ini, ada itu bisa Anda artikan bahwa saya masih punya aset ini, aset itu, ya, uang ini, uang itu, deposito ini, dan sebagainya.
saya masih punya ini itu. Itu salah satu hal yang menjebak orang tidak mau berubah. Yang kedua juga, toh saya masih baik-baik saja. Berpikirnya saya sekarang toh masih baik-baik aja. Ya, toh saya tidak di PHK, apakah nunggu? Toh saya tidak mengalami kehilangan income, toh usaha juga saya masih bisa jalan itu apakah baik-baik aja? Ya, ini salah satu. Apakah masih bisa jalan itu akan bisa jalan setelah ini? Contoh sederhana. Dengan kondisi yang hari ini, ya, pertanyaan saya sederhana. Masih adakah pengusaha yang bukan brand besar berani buka tempat di mall? Apakah okupansi mall ke depan itu pasti sama seperti sebelumnya? Tidak ada yang bisa menjawab pastinya. Kondisinya hari ini, apalagi kalau yang masih berpikir, oh saya masih punya ini, punya itu. Pola pikir safety inilah yang menjadi penghalang sangat besar dalam kita untuk berubah. Oh, orang tua saya masih hidup, sehingga saya masih bisa mengandalkan orang tua saya. Oh, pasangan suami saya masih bagus kok karirnya, masih punya tabungan. Ini sudah jadi cerita telenovela. Dan bagi Anda hari ini yang masih sempat melihat drama Korea, ini kan lagi musim ya, jadi orang masih ngebut-ngebut bisa nonton drama Korea. Jangan sampai hidup kita seperti drama Korea. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak mau berubah. Tinggal aktor atau aktor aktris yang mana yang Anda pilih di drama Korea itu yang Anda alami dalam hidup ini. Karena film drama Korea adalah film kehidupan yang sudah terjadi. Tinggal sebetulnya ada variasi aja yang membuat perasaan dan emosi itu terkocok-kocok. Dan saya paling nggak suka melihat itu. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak melihat live. Sekali lagi, saya nggak suka melihat drama Korea karena sudah terlalu banyak melihat live. Nyata langsung. Satu hal yang saya ingin ceritakan, saya punya rekan kerja baru, dia seorang ibu rumah tangga yang juga punya karir usaha, ya, di bidang properti, dan kebetulan dia mendapatkan berkat, yaitu anaknya punya kebutuhan khusus, ya, anak berkebutuhan khusus, ya, ABK, dan ini kemarin dia tanya sama saya, komunitas saya ini cuman ibu-ibu atau orang tua yang punya kebutuhan, yang anaknya sama-sama punya kebutuhan khusus. Gimana saya mengajak mereka untuk mau menjalankan bisnis? Kalau untuk konsumsi bisa, karena saya bisa cerita anak saya setelah konsumsi produk HDI, dia lebih baik. Tetapi gimana cara untuk mengajak mereka? Saya malah bilang begini. Tahukah Anda bahwa komunitas Anda ini adalah komunitas yang punya alasan kuat untuk membangun network. Untuk membangun network kita hari ini. Untuk membangun networknya hari ini. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu. Bukan biaya yang besar itu bukan terjadi pada waktu anak ini masih punya kebutuhan khusus. Tapi saat sudah dewasa. Saat sudah dewasa, itu kebutuhannya lebih banyak dibandingkan pada waktu kecil. Saya punya seorang rekan yang anaknya sampai usia 24 tahun, baru tahun lalu bisa ngomong papa dan mama. Anda bisa bayangkan. Dan dia seorang pengusaha yang kaya. Dan hari ini fokus menekuni bisnis network marketing. Kenapa? Karena kembali lagi yang ditakutkan adalah drama Korea. Mereka boleh bersyukur hari ini saudara dari anaknya yang punya kebutuhan khusus ini cinta. Cinta sama adiknya atau saudaranya. Oke? Pertanyaannya sederhana. Pasangannya cinta nggak nanti? Nah, drama Korea kan. Meskipun punya aset banyak, kalau aset itu dijual, bagaimana nasibnya anak ini? Saya bilang sama rekan kerja saya yang punya anak kebutuhan khusus, ini waktunya Anda fokus di bisnis network.
Ini waktunya Anda membangun network Anda sebagai aset buat anak Anda. Dan alasan itu kuat sekali. Jangan menunggu sesuatu hal yang jelek terjadi, ya, Andi, baru Ya, berubah. ya kok. Ini seringkali jadi permasalahan banyak orang. Seringkali menunggu baru berubah. Terlambat. Berubahlah terus karena di sekitar kita terus berubah. Itu aja buat saya, Andi. Thank you. Ya. Kita langsung ke beberapa penanya yang sudah menulis pertanyaannya di chat ya, kok ya. Oke. Jadi ini ada Clarissa Faustin. Jadi dia bertanya, banyak yang teman-teman yang dia ajak untuk menjalankan bisnis network di HDI, ini mereka merasa merasa sudah terlambat gitu ya. Nggak, kalau aku gabung sekarang itu sudah telat gitu. Kan HDI sudah lama dari tahun 94 ya. Dan aku juga nggak punya teman banyak, nggak punya jaringan, dia bilang gitu, nggak punya jaringan. Padahal sudah dijelaskan sama Bu Clarissa ini bahwa ayo gabung supaya kamu ini bisa mengubah pola pikir kamu, merubah diri kamu di bisnis HDI ini melalui support system billionaires. Mungkin Koko bisa nanggapin pertanyaan ini kok? Gampang banget jawabannya. Hari ini udah viral bukti-bukti orang-orang yang bergabung di AD dalam waktu singkat, 4 bulan menjadi posisi tertentu, dalam 1 tahun income-nya ratusan juta. Ditanyakan aja, Bu, sama rekan kerjanya. Kalau memang peluang HD sudah sulit, apakah masih ada orang yang dalam waktu 1 tahun punya income ratusan juta? Oke? Yes. Kalau HD sudah susah untuk dijalankan, apakah ada orang yang hari ini dalam waktu 4 bulan mencapai peringkat yang tinggi? Dalam waktu 4 bulan loh. Betul, Mudah betul. sekali, Bu. Jawab aja rekan kerjanya dengan cara itu. Kenapa? Karena rekan kerjanya ini pakai pola pikir lama. Ya, bahwa pola pikir money game khususnya, ya, yang berpikir bahwa kalau sudah lama itu sulit. Kalau hari ini kita mau partner bisnis, saya ngambil contoh selalu untuk ngopen mind banyak rekan kerja sederhana. Anda kalau mau doing business, sama seperti Anda hari ini melakukan yang namanya Anda konsumsi. Misalnya contoh, ada satu air kemasan merek X yang tidak jelas, ada satu yang namanya Aqua. Mana yang Anda minum? Anda pasti ngomong Aqua. Kenapa kok Aqua? Karena sudah teruji kualitasnya. Perusahaannya sudah lama. Betul? Dan hari ini harusnya Anda juga mengatakan hal yang sama. Kenapa saya jalan HD? Karena sudah teruji perusahaannya. 25 tahun. Semua payment dibayar. Loh, kalau Anda menekuni sebuah bisnis, Anda join dengan perusahaan yang baru, yang secara finansial tidak jelas waktu krisis, atau Anda join bergabung dengan perusahaan yang sudah settle, yang sudah teruji secara bisnis. Kalau Anda mau doing bisnis secara jangka panjang, tentunya Anda akan bergabung dengan yang sudah settle dong. Dan jawaban berikutnya, banyak Bu Clarissa kalau saya mau jawab ini. Penduduk Indonesia 270 juta jiwa. Ini statistik angka yang bicara. Oke? Dan sampai hari ini 25 tahun, 26 tahun kalau adik saya 25 tahun. Ya. Baru di adik 25 tahun. Sampai hari ini total member yang bergabung. Total seluruh Indonesia. Oke? Baru 1,6 juta. Itu termasuk yang expired, ya, termasuk yang tidak aktif, termasuk yang cuma user. Coba dicerna baik-baik, apakah sudah kecil peluangnya, atau semakin besar? Saya rasa itu jawaban yang paling sederhana. Kalau peluangnya hari ini sudah nggak bisa, nggak mungkin dong ada orang yang bergabung 1 tahun bisa dapat hasil income ratusan juta. Ibu bisa minta viralnya ke upline sponsor Ibu. Gitu ya, Andi? Jawaban sederhana banget. Siap. Okay. Oh, thank you. Itu ya, Bu Clarissa. Ya. Jadi teman-teman, jangan sia-siakan waktu ini Anda bisa bertanya, karena
waktu ini sangat berharga. Saya langsung lanjut aja kok ya. Ini Ya. ada beberapa yang tanya juga. Nah, ini pertanyaannya lucu nih. Jadi keinget saya juga dulu seperti ini. Jadi, tapi ini kebalikannya kok. Jadi ada namanya Bobby. Ini dia tanya, dia ini orangnya sanguin. Nah, dia merasa dia ini cepat berubah karena faktor lingkungan sekitar. Jadi cepat moody gitu loh kok. Jadi berubah. Kalau misalnya orang bilang, kok kamu ke kiri sih, ke kanan yang betul gitu, dia ngikut gitu ya. Nah, gimana cara mengatasinya? Nah, seperti itu. Karena dia juga merasa bahwa dia merasa kok dia ini kurang cocok dengan temperamen seperti itu untuk jalankan suatu bisnis yang istilahnya kita harus tekunin, harus ulet gitu. Silakan kok. Hari ini bisnis dihubungkan dengan temperamen, mana bisa saya bilang. Kenapa saya bilang mana bisa? Kalau bisnis semua dihubungkan dengan temperamen, Anda ngelihat ya semua orang sukses dan kaya yang seluruhnya yang ada di dunia, memangnya semua satu temperamen, satu jenis? Enggak lah. Kalau Anda ngelihat Bill Gates sama Warren Buffett sama orangnya? Enggak lah. Terus Anda ngelihat Jeff Bezos sama? Enggak lah ya. Itu beda-beda semua. Manusia tidak pernah ada yang sama, satu tipe dan sebagainya. Ya, saya cuma mau ngomong sederhana. Ya. Orang yang tidak pernah merasakan pertumbuhan atau tidak pernah merasa bisa bertumbuh. Karena apa? Karena dia tidak mengenal dirinya. Loh Pak, terus gimana cara kita mengenal diri kita sendiri? Ya, tanya sama orang lain kalau Anda tidak bisa mengevaluasi diri Anda. Nah, masalahnya sederhana. Kita mau dengar nggak? Kita mau dengar nggak opini orang itu? Tentunya orang yang Anda percaya, yang mengenal Anda ini seperti apa. Kalau Anda ingin percaya pertama kali, Anda harus tanya sama siapa? Orang tua Anda kalau ada. Anda itu seperti apa? Karena orang tua Anda mengenali diri Anda. Mengenali karakter Anda. Ya, meskipun orang tua Anda tidak berpendidikan, orang tua Anda itu bisa memberikan nasihat. Kenapa? Karena mengenali Anda. Nah, semakin terus bertumbuh, orang tua Anda akan merasakan, oh ya ini ada pertumbuhan. Orang-orang dekat Anda akan merasakan, oh ya ada perubahan. Jadi, tidak ada hubungannya dengan Anda temperamen seperti apa. Saya adalah seorang pemarah. Saya orang yang tidak sabaran. Ya. Terus, kalau saya marah, saya tidak sabar, berarti saya nggak cocok dong dengan Bisadi. Karena orang bisa saya marahin semua. No. Sekarang pertanyaan saya ke Bobby sederhana. Bobby mau sukses nggak? Kalau mau sukses, ya berubah, Bob. Loh iya kan? Ya berubahlah. Ya orang sukses jangan cuma mau saya gini, pokoknya kayak gini, mau terima saya gini baik, nggak mau terima gitu. Mana ada orang sukses kayak gitu? Carikan saya orang sukses yang seperti itu. Nggak ada. Orang sukses adalah orang yang terus bertumbuh dan berubah. Dan dia selalu bisa beradaptasi dengan kondisi, dan dia selalu bisa menangkap peluang, dan dia selalu terus bertumbuh. Salam saya sederhana untuk Bobby. Cepat insaf ya Bob, berubah. Jangan nyalakan keadaan dan kondisi akan keadaanmu nantinya. Nasibmu ke depan. Saya pemarah, saya orang tidak sabaran, saya belajar untuk sabar. Saya belajar untuk tidak marah, karena marah membuat saya bodoh. Saya belajar untuk jadi menyenangkan, saya bukan orang yang menyenangkan. Buktinya apa? Nah, ini kata-kata saya tadi kan menyakitkan Bobby, ya toh? Lebih baik Bobby ingat saya dan jengkel, tapi hidup Bobby berubah, daripada saya hanya membilangkan, oh iya benar Bobby, carilah sesuai dengan apa yang kamu mau dan sebagainya, tapi Bobby malah nggak berubah. No. Saya lebih baik jadi orang yang dibenci sama Bobby, tapi hidup Bobby berubah. Ya. Sukses selalu untuk Bobby. Itu Andi. Ya, wow. Ini keren banget ya, malam hari ini Anda bisa interaksi langsung ya. Kayak Anda itu langsung ngobrol-ngobrol sama Pak Chandra, padahal Pak Chandra ini waktunya juga kita kalau ketemu sangat sulit, dan beliau ini adalah konsultan juga di perusahaan-perusahaan besar ya.
Jadi ini adalah waktu yang sangat luar biasa bagi Anda, teman-teman. Jangan sia-siakan ya, masih ada waktu sedikit lagi. Jadi Anda bisa chat di chatting YouTube untuk menanyakan apa yang mungkin menjadi kendala Anda di bisnis HDI. Nah, ini kalau saya rangkum, ini ada beberapa sih. Ya. Aku ada Sandra Vivian, terus ada Linda Salon, ya ini saya baca sesuai dengan username-nya. Terus ada Melati Ayu, ya, juga ada Suci Anggraini yang sudah bertanya, ini saya sebutkan namanya aja. Tapi kalau saya rangkumkan, ini kurang lebih mereka ini bertanya, tadi beberapa sudah dijawab sama Pak Chandra ya. Jadi jangan kita itu menyalahkan diri atau membuat alasan bahwa saya ini adalah bukan orang marketing, saya ini orang yang nggak bisa ngomong, saya orang nggak punya teman untuk Anda sukses, ya. Jadi bertobat gitu ya katanya Pak Chandra tadi, harus harus berubah gitu ya, tema kita harus berubah. Oke ya. Nah, cari caranya, cari lingkungannya, cari mentornya ya Pak Chandra tadi bilang ya seperti itu. Perubahan itu 3 hal yang tadi saya sharingkan. Anda cari betul-betul, maka hidup Anda akan berubah. Pola pikir Anda berubah, ya. Cari lingkungan yang benar, dan carilah mentor. Hidup Anda akan berubah. Dan hari ini itu bukan hal yang sulit. Yang sulit Anda karena tidak mau. Salah satu pola pikir saya yang tidak disukai oleh banyak orang pada waktu saya bilang begini. Orang sukses dan kaya itu tidak sombong. Yang sombong itu orang miskin. Sudah tahu dirinya miskin, masih nggak mau tanya. Sombong kan? Sedangkan orang sukses dan kaya itu selalu tanya sama orang, ada masalah apa? Kenapa? Katanya Jack Ma, kalau ada masalah itu ada peluang. Orang sukses selalu tanya. Justru itu kenapa kalau sampai dikatakan orang sukses dan kaya itu sombong, ada mungkin orang kaya yang sombong tapi belum tentu sukses ya. Bisa jadi karena warisan, ya macam-macam lah. Tapi ada. Tetapi saya cuma mau ngomong jumlah presentasinya kecil. Justru orang yang tidak sukses dan susah itu lebih banyak sombong. Kenapa? Sudah tahu hidupnya susah, masih tidak mau tanya, masih tidak mau cari, masih tidak mau berubah. Ya, saya langsung straight kalau sudah kayak gini ya, biar orang nyinyir aja gitu. Tapi apa yang saya katakan memang menyakitkan, tapi itu kenyataan. Gitu Andi, mungkin waktunya nggak akan bisa lama ya. Oke, mungkin yang terakhir ya, Ko ya. Ya. Supaya puas nih teman-teman yang join pada pagi hari ini, supaya nanti kalau ada acara lagi joinnya nggak telat ya, jadi bisa langsung dari awal. Ya, nah ini ada teman-teman, saya rangkum aja teman-teman ya, karena waktunya Pak Chandra juga nggak banyak. Jadi mungkin ada teman-teman ini kebanyakan bermain dengan pikirannya sendiri, Pak Chandra, Ko Chandra. Jadi mereka itu merasa kalau aku menawarkan terus secara rutin dan secara ulet pada teman-temanku, itu mereka teman-teman saya ini nanti akan jadi musuh saya, atau mereka jadi, ih orang ini kok nyebelin banget sih, nawarin terus gitu. Gimana Pak Chandra? Ya itu kenapa saya bilang mayoritas orang di HD itu orang yang tidak punya nyali. Ya. Saya makanya kenapa ngomong seperti ini, sederhana. Karena memang di HD ini cara paling mudah untuk jadi pengusaha dengan resiko yang paling minimal. Sekarang kalau kita bicara masalah lingkungan, ya, orang takut ditinggalkan, tidak punya teman. Tolong Anda ingat baik-baik bahasa Indonesia ini yang selalu Anda juga pernah belajar, pasti semuanya pernah dengar. Ada gula, ada semut. Ya. Maksudnya apa? Ya, selama Anda bisa jadi gula, semut selalu datang. Maksudnya apa? Selama Anda adalah orang yang membuat orang tertarik, Anda punya orang yang punya value, Anda adalah orang yang punya kelebihan, Anda adalah orang yang dibutuhkan orang, Anda tidak mungkin kehilangan teman. Dan pada saat bisnis network itu dijalankan, terus kita punya mitos. Ini mitos. Kenapa saya bilang mitos? Bahwa orang yang menawarkan terus kemudian kehilangan teman.
Enggak. Bagi saya nggak kehilangan. Itu kenalan. Yang namanya teman. Kalau ada hal yang baik, dibagikan nggak? Dibagikan dong, ya kan? Yes. Tapi kalau yang namanya teman, dibagikan hal yang baik, dia menolak, bahkan dia ngatain, itu teman atau bukan? Nah, bagi saya punya istilah itu cuman kenalan. Jadi hari ini saya menseleksi lingkungan dengan saya berkumpul. Kenapa saya bilang saya berani menseleksi? Karena itu akan mempengaruhi nasib saya. Hari ini Anda kumpul dengan orang yang takut nanti kehilangan teman, takut gagal untuk ini, takut dikatain teman, takut ini, takut itu, takut ini. Hidup terus dengan ketakutan, terus jadi apa? Sedangkan hari ini, Anda nggak takut kalau Anda nggak bisa makan. Anda nggak takut kalau Anda tidak bisa memberikan yang terbaik untuk orang yang Anda cintai. Untuk orang tua Anda nggak takut kalau anak Anda nggak bisa makan atau nggak bisa sekolah atau tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak Anda nggak takut. Pertanyaan saya sederhana. Saya dulu punya resep sederhana, ya. Sederhananya begini. Orang lain itu tidak pernah memberikan saya makan pada waktu saya lapar. Itu kenapa saya tidak mau pusing dengan apa yang mereka omongkan, apa yang mereka pikirkan. Dan selama saya melakukan hal yang baik dan benar, di kaidah agama dan keyakinan kita semua, lakukan. Makanya mentor saya selalu bilang apa? Selama tidak berdosa, lakukan. Sekarang saya mau tanya, ya, Anda nawarkan HD ini di era pandemi. Loh, itu apalagi di bulan puasa seperti ini bagi saudara-saudara saya muslim. Itu hari ini hal yang baik atau hal yang buruk? Kalau hari ini Anda menawarkan peluang usaha HDI dengan banyaknya gelombang PHK, dengan banyaknya krisis dan banyak pengusaha yang hari ini untuk bertahan pun sulit. Ini hal yang baik atau hal yang buruk? Terus Anda masih sibuk dijauhi, takut dijauhi sama teman Anda. Yang benar itu teman Anda atau enggak? Saya takutnya Anda belum tahu benar-benar apa itu HDI, dan Anda belum tahu benar apa itu network marketing. Saran saya segera Anda masuk di Billionaires Digital Education, Billionaires Education Center aplikasi, Anda cek di Telegram, Anda cek di Big A dan Big M, segera buka YouTube-nya atau subscribe Bill YouTube dan Anda tonton satu-satu video training-training dasar supaya pola pikir Anda berubah. Ketakutan seperti itu mitos. Pertanyaan saya sederhana. Toh kalau Anda susah, emangnya teman Anda mau dekat sama Anda? Enggak lah. Kenapa? Karena takut Anda ngutang. Betul nggak? Loh, ini realita. Saya ngomong apa adanya. Saya waktu susah, ada orang mau kasih makan? Enggak. Terus kenapa saya harus bingung dengan mereka yang tidak mau dan menjauhi saya? Fine. Saya masih punya orang yang lain. Saya ganti lingkungan saya. Saya berawal dari teman-teman yang tidak jelas. Saya rubah semua lingkungan saya. Saya ganti teman baru. Saya ganti lingkungan baru. Dan saya mendapatkan teman jumlahnya jauh lebih banyak hari ini. Bahkan punya bukan cuma teman, tapi banyak saudara yang saya dapatkan hari ini. Bukan cuma teman. Dan sekali lagi saya bilang, itu mitos supaya apa? Supaya Anda semakin takut. Kalau Anda takut ditolak, kenapa Anda tidak takut mati untuk tidak bisa makan? Kenapa Anda tidak takut malu karena Anda tidak bisa punya apa-apa? Kenapa Anda tidak malu karena Anda tidak bisa membanggakan orang tua Anda? Kenapa Anda tidak malu kalau tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak Anda? Kenapa Anda tidak malu? Karena Anda tidak bisa membuat hidup Anda menjadi yang terbaik. Saya punya pola pikir sederhana kayak tadi saya bilang. Hidup cuma satu kali. Kalau tidak mendapatkan yang terbaik, bagi saya lebih baik mati. Buat apa? Itu saya. Tidak tahu di pilihan Anda. Tetapi sekali lagi,
di HDI, ini cara orang paling murah untuk mengembangkan diri. Cara orang paling murah untuk membuat diri kita berubah. Kenapa? Tidak ada resiko bangkrut. Toh Anda dijauhi teman Anda tidak bangkrut. Anda tidak dimakan uangnya. Coba kalau Anda bisnis lain, mungkin lebih keren. Oke? Mungkin lebih keren. Punya resto, punya perusahaan, punya apa lebih keren ya? Pertanyaan saya, bisa nggak dimakan sama teman Anda sendiri? Bisa. Di HDI, tempat murah untuk berubah. Tempat murah untuk belajar. Dan tempat yang sangat luar biasa untuk mendapatkan income yang juga besar. Gitu Andi ya? Yes, Ko. Nah, saya rasa tadi kalimat Pak Chandra menutup acara kita pada hari ini. Thank you, Ko Chandra sudah berbagi dari waktunya Koko yang sangat padat. Koko bisa sharing-sharing sama kita semua. Thank you ya, Ko. Thank you. Sekali lagi, saya juga minta maaf. Kalau ada hal yang baik, itu percayalah cuma dari Tuhan semata. Tetapi kalau ada hal yang buruk dari ucapan saya, itu cuma ketololan saya saja. Thank you. Saya kembalikan ke Andi dan teman-teman. Saya selalu untuk Anda. Sampai ketemu di puncak kesuksesan. Selamat pagi. Sukses selalu. Yes. Oke, teman-teman. Bagaimana tadi Anda sudah mendapatkan pasti banyak hal yang akan menjadi dasar-dasar untuk kesuksesan Anda. Maka saya akan tutup acara ini sebelum Anda melanjutkan kegiatan Anda masing-masing. Saya highlight aja sedikit bahwa perubahan diri adalah yang penting untuk kita sukses. Mulai dari pertama, pola pikir. Bagaimana pola pikir kita? Bagaimana lingkungan kita? Dan punyakah Anda mentor yang bisa memandu Anda melalui perubahan itu? Karena perubahan-perubahan itu memang diawali di diri kita sendiri. Tapi setelah itu, maka Anda butuh sosok mentor ini yang bisa memandu Anda untuk bisa melalui kesulitan-kesulitan yang mungkin ada dalam perjalanan tadi. Nah, materi-materi yang ada di layar Anda ini akan membantu Anda, bagi Anda yang masih kesulitan atau merasa kesulitan untuk menawarkan bisnis HDI, maka saya ajak Anda untuk memanfaatkan promo-promo ini. Ya, yang pertama tadi ada promo untuk buku Rahasia Kekayaan Alam. Ya, di sana nanti Anda bisa belajar tentang produk-produk HDI dengan lebih detail di sana, sehingga Anda bisa menawarkan dengan lebih meyakinkan lagi selain Anda konsumsi produk-produknya. Dan juga ada Lead with Love yang akan memandu Anda untuk meningkatkan skill leadership Anda, karena ini yang akan sangat menjadi kunci keberhasilan Anda di bisnis network marketing. Bisa next, Pak Yanwar. Nah, berikutnya adalah Billionaires Education Center. Ini sudah Billionaires Education Center sudah menyediakan aplikasi Android dan untuk Apple juga bagi Anda semua. Jadi Anda bisa download BEC ya, kita biasanya menyebutkannya, dan nanti Anda bisa langganan untuk VIP selama 1 tahun. Itu Rp600.000. Sangat murah sekali ya kalau kita lihat biayanya, karena itu untuk 1 tahun. Nah, ini sudah promonya sudah free 1 bulan. Oke teman-teman, bisnis ini mudah. Sudah ada caranya. Tinggal bagaimana Anda memanfaatkan semua cara yang sudah ada. Jangan bermain dengan pikiran sendiri saja, tapi cepat buat komitmen untuk melakukan perubahan-perubahan, dan sukses sudah menunggu Anda semua. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, sukses untuk Anda. Go Diamond!